Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Triaji Kaji Official. Bagaimana Baraya kabarnya? Semoga Baraya di sana selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini saya akan meneruskan kisah pendakian mistis titipan goib dari Gunung Lawu via Ceto. Untuk Baraya yang belum mendengarkan kisah part satunya, nanti linknya akan saya cantumkan di description. Untuk video kali ini jangan berlama-lama agar Baraya langsung saja mendengarkan kisah part 2 nya. Dalam kehitungan ketiga, 1, 2, 3. Singkat cerita, sampailah rombongan kami di Bogor kurang lebih jam 2 malam. Setelah sampai di Bogor, aku pun pulang. Sesampai di rumah, aku menaruh keris yang kudapat di Gunung Lawu itu di dalam lemari. Kemudian aku mandi lalu tidur. Keesokan harinya, aku didatangi temanku yang kemarin tidak bisa ikut ke Gunung Lawu. Di situ temanku yang bernama Aang bertanya banyak tentang Gunung Lawu kepadaku. Aku pun menceritakan semua tentang perjalananku di Gunung Lawu kemarin, termasuk keris yang kudapatkan itu. Awalnya Aang gak percaya dengan perkataanku, tapi aku memperlihatkan keris yang didapatnya itu kepada Aang. Aang adalah teman spiritualku. Dia heran melihat keris itu dan bertanya, "Ini beneran kamu dapat dari Gunung Lawu?" "Iya beneran, Ang," jawabku meyakinkan Aang. "Kok bisa kamu dapat keris ini di sana?" tanya Aang. "Aku juga nggak tahu, tapi sebelum naik Gunung Lawu, aku memang sering banget dibayang-bayangi Gunung Lawu," jawabku kepada Aang. Aang memintaku untuk menjaga keris itu baik-baik. Karena menurut Aang, keris itu sangat istimewa dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya aku menjaga keris itu dan semua baik-baik saja. Tapi setelah 1 bulan kemudian, banyak sekali teror yang kualami. Karena keris yang kusimpan itu banyak sekali yang ingin memilikinya. Di rumah aku hanya tinggal bersama ibu. Ayahku sudah meninggal ketika aku masih kecil. Pada suatu hari, aku sedang duduk santai di teras rumah sambil melepas penat karena seharian bekerja di sawah. Ketika sedang duduk santai, tiba-tiba aku melihat ada gumpalan api yang melintas di sebelah rumahku. Spontan aku kaget dan penasaran. Lalu aku berlari ke sebelah rumah untuk mencari tahu gumpalan api yang tadi melintas. Tapi setelah aku cari ternyata tidak ada alias menghilang. Lalu aku berpikir kalau gumpalan api yang tadi kulihat adalah kiriman dari seseorang. Istilahnya adalah santet. Tapi aku tidak tahu kemana arah santet itu. Karena hari sudah mulai maghrib, aku masuk ke rumah untuk mandi dan sholat. Dan sesekali melihat kerisku. Malam itu kurang lebih jam 1.30 malam. Ketika aku sedang tidur nyenyak, aku terbangun karena mendengar suara seperti yang melempar batu di atap rumahku. Mendengar itu, aku bangun dan keluar rumah untuk melihat siapa yang sedang melempar batu ke atap rumahku. Sesampai di luar ternyata tidak ada siapa-siapa, dan aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi aku mengabaikannya dan kembali masuk ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya aku bangun dan melakukan aktivitasku ke ladang. Saat berada di ladang, aku bertemu dengan Aang yang kebetulan juga sedang di ladang. Kami berdua nongkrong santai di sebuah gubuk. Sambil ketika sedang bersantai, Aang bertanya kepadaku, "Matt, semalam kayaknya aku merasa ada benturan energi di rumahmu." "Iya, aku juga ngerasa gitu. Semalam kayak ada yang lempar batu di atap rumahku. Tapi aku lihat keluar gak ada siapa-siapa," jawabku sambil memberitahu Aang.
Nah, semalam itu ada orang yang mau ngerebut kerismu, tapi bentrok sama penghuni kerisnya, jawab Aang. Terus menurutmu aku harus gimana? Tanyaku kepada Aang. Kamu harus lebih berhati-hati dan perbanyak membaca Al-Quran, jawab Aang menasihatiku. Karena hari sudah mulai sore, kami berdua pulang dari ladang. Singkat cerita, datanglah bulan Suro di mana aku harus membawa keris itu kembali ke Gunung Lawu. Kali ini aku ditemani oleh Aang, teman spiritualku. Kami berangkat dari Bogor kurang lebih jam 9 malam dengan menaiki bus. Di sepanjang perjalanan kami kembali ke Gunung Lawu, banyak sekali halangan dan godaan yang kami hadapi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban kendaraan yang kami tumpangi itu bocor. Kami tidak tahu sedang berada di daerah mana, soalnya waktu itu di tengah hutan. Sambil menunggu ban yang sedang diganti, kami berdua turun dari bus sambil menghisap sebatang rokok. Kami berdua duduk di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba Aang melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat di seberang jalan. Melihat itu, Aang bilang kepadaku, "Matt, kayak ada orang tua berjalan di sana." Mendengar itu, spontan aku melihat ke arah orang tua yang ditunjuk Aang. Tapi aku tidak melihatnya. Aku bertanya balik kepada Aang, "Di mana, Aang?" "Tadi di sana, Matt," jawab Aang. Seketika aku teringat suatu tentang kakek-kakek di Gunung Lawu waktu itu. Kemudian aku menyuruh Aang untuk mengabaikannya dan bilang, "Udah Aang, biarin, aku ngerti apa yang kamu lihat." Tidak lama kemudian ban bus itu sudah selesai diganti. Kami berdua masuk ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Kami berdua sempat tertidur. Ketika kami sedang tertidur, tiba-tiba kami terbangun karena bus yang kami tumpangi itu mogok. Waktu itu Aang merasakan ada bentrokan energi sangat kuat ketika ia sedang tertidur. Kemudian sopir bus meminta penumpangnya turun untuk dioper, karena waktu itu busnya sudah tidak memungkinkan untuk lanjut berjalan lagi. Ketika semua penumpang sedang menunggu bus lainnya, tiba-tiba Aang dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang berjalan tepat di seberang jalan. Melihat itu, spontan Aang kaget dan membisikiku, "Matt, kamu lihat sesuatu nggak di seberang jalan?" "Iya Aang, tapi kamu jangan takut. 2 macan itu adalah penghuni dari keris yang aku bawa sekarang," jawabku agar Aang tidak takut. Tidak lama kemudian bus yang satunya datang dan semua penumpang pindah ke bus itu untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah kami berdua di pos pendaftaran Gunung Lawu via Ceto kurang lebih jam 10 pagi. Sesampai di situ, aku dihampiri oleh 2 ekor macan putih yang seakan-akan menjemputku dan mengucapkan selamat datang. Tapi macan itu yang bisa melihat hanya aku, dan Aang hanya bisa merasakannya saja. Mulai berjalan, di sepanjang perjalanan kami mengobrol, dan 2 macan putih itu ikut berjalan di belakangku. Pos demi pos pun kami lewati. Sesampai di pos 3, macan yang tadi mengikutiku sudah tidak terlihat. Kami istirahat lumayan lama. 30 menit kemudian aku mengajak Aang untuk lanjut jalan. Ketika Aang berdiri dari duduknya, tiba-tiba kakinya Aang kaku seperti ada yang memeganginya, hingga tidak bisa digerakkan. Spontan Aang bilang kepadaku, "Matt, kakiku kaku, gak bisa bergerak." Mendengar itu, aku langsung melihat ke arah kakinya Aang. Sekaligus aku melihat ada sebuah tangan yang menempel di kakinya Aang. Lalu aku mengambil tindakan sambil bicara kepada Aang, "Diam Aang, ada tangan di kakimu." Aku membaca doa, dan setelah membaca doa, aku mengusapkan tanganku ke kakinya Aang yang tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, perlahan kaki Aang sudah dapat bergerak dan lanjut berjalan hingga sampai di pos 4.
Di pos 4 kami berhenti untuk minum. Lalu tiba-tiba Aang merasakan kedinginan hebat. Melihat itu aku pun panik. Ku pegang keningnya, ternyata suhu tubuhnya panas banget. Seketika itu aku merasakan ada yang tidak beres. Lalu aku mengambil air yang tadi ku minum dan aku baca-baca doa. Setelah selesai aku menyuruh Aang untuk meminum air itu. Melihat keadaan Aang yang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat dulu dan menyuruh Aang untuk tidur. Ketika sedang beristirahat, kami sempat bertemu dengan rombongan lain yang sedang naik dan rombongan itu bertanya, "Temannya kenapa, Mas?" "Gak apa-apa bang, cuman kecapean aja," jawabku kepada pendaki itu. Lalu rombongan itu berjalan duluan meninggalkan kami. Sudah kurang lebih 30 menit, suhu tubuh Aang tidak juga menurun. Aku hanya bisa menunggu di sebelahnya. Tapi tidak lama kemudian Aang terbangun. Setelah terbangun aku bertanya, "Udah baikan belum Aang?" "Lumayan Matt," jawab Aang. Aang mengajakku untuk lanjut jalan dan aku pun lanjut berjalan. Berjalan pelan sampailah kami di area bulak peperangan. Di situ hal mistis kami kembali alami. Ketika sedang berjalan di area situ, Aang melihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan. Tapi orang yang dilihatnya itu bukan pendaki, melainkan seperti orang-orang pada zaman dulu. Karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Aang memintaku untuk berhenti dan mengatakan tentang apa yang dilihatnya itu. Sebenarnya aku juga sudah merasakan kalau di situ memang ramai oleh orang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Jadi apa yang dilihat Aang dan aku rasakan waktu itu nyambung. Lalu aku meminta Aang untuk mengabaikannya dan terus berjalan sambil dalam hati mengucapkan permisi. Sambil berjalan sesekali Aang menoleh ke kanan dan ke kirinya. Dan orang-orang itu juga melihat ke arah mereka berdua. Tapi orang-orang itu wajahnya terlalu pucat. Aang berusaha mengabaikannya dan tetap berjalan hingga sampai di pos 5. Sesampainya di pos 5, Aang menoleh ke belakang, tapi sekumpulan orang yang tadi dilihatnya sudah tidak ada. Yang ada hanya rumput dan alang-alang. Singkat cerita, sampailah kami di Gupakan Menjangan. Tepat hari mulai gelap. Sesampai di situ, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku dan Aang hanya bisa terdiam diri di tenda hingga larut malam. Aku mempersilahkan Aang untuk tidur dulu karena kasihan. Tidak lama kemudian aku juga tertidur. Ya, karena waktu itu aku sangat kelelahan. Malam semakin larut. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara raungan harimau tepat di sebelah tendaku. Mendengar itu, aku keluar tenda. Ketika sudah di luar tenda, ternyata di depan tendaku sudah ada 4 ekor macan putih yang sedang menungguku. Macan itu seperti memberi syarat kepadaku untuk mengajak berjalan. Ku ambil kerisku dan kubawa berjalan mengikuti macan itu. Selama aku berjalan mengikuti macan putih itu, aku melihat banyak sekali bayangan putih yang melintas di sampingku. Tapi aku mengabaikannya dan terus fokus berjalan mengikuti macan putih, dan sesekali macan putih itu meraung. Macan itu ternyata menuntunku ke Pasar Dieng. Aku melihat ada yang berbeda di Pasar Dieng. Dulu aku melihat tempat ini sangat ramai, bagaikan pasar. Tapi sekarang kebalikannya. Tempat itu sangat sepi dan hening. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku pun menoleh ke belakang. Ternyata yang menepuk pundakku itu adalah kakek penjual keris. Melihat itu, aku langsung menundukkan kepalaku dan kakek itu berkata,
Aku sudah menunggumu. Aku ingin melihat keris yang dulu aku titipkan. Aku mengeluarkan kerisnya dan akan kuberikan kepada kakek itu. Tapi kakek itu tidak menerima kerisnya dan berkata, "Kamu sudah merawat keris ini dengan baik. Sekarang keris itu milikmu dan tidak lagi kutitipkan." Mendengar kata-kata dari kakek itu, aku tidak yakin. Kemudian bertanya, "Kenapa kakek memberikan tanggung jawab ini kepadaku?" Kakek itu memberitahu kepadaku suatu hal yang sebelumnya belum pernah aku ketahui. Ayahmu dulu adalah pemilik keris ini dan menitipkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Kamu adalah pewaris keris ini, ucap kakek itu kepadaku. Terima kasih, aku akan menjaga keris ini, jawabku kepada kakek itu. Lalu kakek itu memberiku uang 500 logam yang dulu pernah kuberikan kepadanya dan berkata sambil menunjuk ke arah belakangku, 4 macan itu adalah khodam dari keris ini dan akan selalu bersamamu. Kemudian aku menoleh ke arah yang ditunjuk kakek itu, dan di situ ada 4 ekor macan yang sedang duduk. Aku menoleh kembali ke arah kakek itu. Tiba-tiba kakek itu sudah tidak ada dan menghilang dari hadapanku. Lalu aku berjalan kembali ke tenda dan beristirahat. Ketika sedang di dalam tenda, aku merenung seakan tidak percaya. Dan aku juga baru tahu kalau ayahku bukan orang sembarangan, karena pernah menjadi pemilik keris ini. Pagi pun tiba, kami berdua samit ke puncak Hargo Dumilah. Dan tidak lupa singgah di Hargo Dalam untuk sholat. Ketika kami sedang berada di Hargo Dalam, di situ kami melihat banyak sekali pendaki spiritual. Dan ketika kami sedang berjalan di area Hargo Dalam, semua orang yang ada di situ matanya tertuju ke arah kami berdua. Dan Aang merasakan ada aura yang memancar di tubuhku. Aku dan Aang mengucap permisi pada orang yang ada di situ. Setelah itu kami hampir di sebuah warung untuk makan. Ketika sedang berada di warung, ada satu pendaki spiritual yang bertanya kepadaku, "Sampean asalnya dari mana, Le?" "Kamu asli dari mana, Nak?" "Dari Jawa Barat, Pak," jawabku kepada pendaki spiritual itu, dan orang itu hanya tersenyum. Tidak lama kemudian kami turun ke base camp Ceto dan langsung balik pulang. Selama perjalanan turun gunung dan pulang, kami tidak mengalami gangguan apapun dan lancar. Kalau dulu banyak sekali orang yang ingin menyerang Mamet, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena siapa yang berani mengusik keris itu dan pemiliknya, maka dia harus berhadapan dengan khodam dari keris itu yang berupa 4 macan putih. Sekian dan terima kasih. Ya, sampai sini Baraya kisah part 2-nya pendakian Gunung Lawu via Ceto yang berjudul Titipan Goib dari Gunung Lawu. Dari video kali ini dan kisah kali ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan sampai sini dulu cerita dan kisahnya. Saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.